Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawaroh dari Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada video ini saya akan membahas tentang legenda Izanagi dan juga Izanami yang merupakan dua dewa yang nantinya akan menciptakan dunia menurut mitologi Jepang. Cerita ini bermula ketika dunia itu belum terbentuk, ketika bumi dan juga langit masih menjadi satu. Jadi semua yang ada di semesta ini masih terlihat abstrak, dan yang ada itu cuma satu, yaitu chaos. Dan saat itu muncul tiga dewa kuno yang biasa disebut dewa primordial. Mereka muncul di wilayah dataran tinggi atau yang biasa disebut Takamagahara. Tiga dewa tersebut adalah Amino Minakanushi, Takami Musubi, dan Kami Musubi. Nah, ketiga dewa tersebut nantinya yang akan memisahkan bumi dan juga langit. Setelah mereka memisahkan bumi dan juga langit, mereka akan melahirkan generasi-generasi hingga 7 generasi. Dan pada saat generasi terakhir lahir atau generasi 7, lahirlah Izanagi dan Izanami. Izanagi dan juga Izanami merupakan dewa-dewi yang bersaudara, yang mana mereka ini diutus oleh dewa kuno untuk membentuk dunia. Untuk menjalankan misi tersebut, Izanagi dan juga Izanami diberikan sebuah tombak yang berlapis berlian. Tombak tersebut dinamakan Amino Nuwoko. Setelah menerima tombak sakti tersebut, Izanagi dan Izanami pun mengetes kemampuan tombaknya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke ujung jembatan surga atau yang disebut Amano Hasidate. Di sana mereka menggunakan kekuatan tombak untuk pertama kalinya. Mereka mengarahkan tombak tersebut ke bumi, dan di sana dengan kekuatan tombak itu lahirlah sebuah pulau. Pulau itu disebut sebagai Pulau Suci atau Pulau Onogoro Jiwa. Dan dalam proses cipta mencipta tersebut, Izanagi dan Izanami pun saling jatuh cinta. Dan ya, mereka tinggal di pulau tersebut sebagai suami istri. Dalam bahtera rumah tangga ini, Izanagi dan Izanami melahirkan sangat banyak generasi berikutnya. Dikisahkan, anak pertama yang lahir dari Izanagi dan Izanami itu bernama Hiroko. Namun sayangnya, Hiroko ini lahir dengan keadaan tidak sempurna, dalam kondisi yang tidak punya tulang. Karena kondisi ini, Izanagi dan Izanami pun kecewa. Mereka memutuskan untuk membuang Hiroko ke lautan dengan menempatkannya pada sebuah perahu. Pasangan Izanagi dan juga Izanami merasa bingung sebenarnya apa yang salah, kenapa anak mereka itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena mereka bingung, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pencerahan, yaitu bertanya kepada dewa kuno. Dari sana, Izanagi dan juga Izanami baru tahu ternyata mereka itu salah dalam melakukan ritual. Di mana konon pada ritual tersebut seharusnya laki-laki lah yang berinisiatif untuk mengajak duluan. Tetapi yang terjadi sebelumnya adalah Izanami lah yang mengajak ritual tersebut. Yang dimana notabene Izanami itu kan merupakan suatu perempuan atau dewa. Dan setelah tahu letak permasalahannya, Izanagi dan juga Izanami melakukan ritual ini lagi. Dan pada kali ini mereka berhasil dalam melakukan ritual tersebut. Dalam proses ritual ini, Izanagi dan Izanami pun melahirkan anak-anak yang mereka inginkan. Sampai akhirnya mereka melahirkan Kagutsuki, yaitu dewa api. Saat Izanami melahirkan Kagutsuki, ia malah ikut terbakar oleh api anaknya. Ya, karena kan Kagutsuki ini kan sangat panas dan tubuhnya itu dilumuri dengan api, sehingga dia membunuh ibunya sendiri. Alhasil, Izanagi tentunya tidak tinggal diam. Dia berusaha bagaimana caranya untuk memadamkan api tersebut. Tetapi sayangnya tidak ada yang bisa memadamkan api tersebut, sehingga Izanami meninggal terbakar. Melihat istrinya sendiri meninggal, tentunya Izanagi sangat marah. Dia marah sama Kagutsuki, yaitu bayi yang baru lahir. Karena masih kesal, Kagutsuki kemudian ditebas seluruh tubuhnya menjadi beberapa potongan. Dan saking muaknya melihat tubuh Kagutsuki yang berkeping-keping, Izanagi kemudian melempar seluruh potongan tubuh tersebut yang menyebar ke seluruh pulau di Jepang. Konon, potongan tubuh dari sang dewa api itu tadi atau Kagutsuki inilah yang membentuk gunung berapi di sekitar Jepang. Setelah
Setelah membunuh anaknya sendiri yang baru lahir, Izanagi belum puas. Dia sangat mencintai istrinya dan ingin istrinya itu kembali. Akhirnya Izanami pun pergi ke dunia bawah atau yang disebut Yomi. Dunia bawah ini adalah tempat di mana arwah-arwah yang sudah meninggal, termasuk arwah Izanami. Izanami pergi ke dunia bawah untuk menjemput istrinya yang mau diajak kembali ke dunia atas, yaitu bumi. Tetapi betapa sialnya Izanagi saat dia bertemu istrinya. Memang sih dia bertemu istrinya, yaitu Izanami, tetapi dia kaget, dia terkejut ketika dia melihat istrinya yang badannya itu sudah membusuk, sudah tidak seperti istrinya yang dia kenal dulu. Ternyata ini bisa terjadi karena Izanami itu di dunia bawah dia sudah makan buah-buah yang dimana buah tersebut dilarang, yang bikin dia itu terikat sama dunia bawah itu sendiri. Tentunya pemandangan sosok istri yang menyeramkan tersebut bikin Izanagi ketakutan. Dia pun saat melihat Izanami langsung ingin cepat-cepat keluar meninggalkan dunia bawah tersebut. Izanami kaget dong. Izanami akhirnya marah besar dan dia tuh ingin cepat-cepat menyusul suaminya. Dan dia juga sempat menyuruh iblis-iblis yang ada di dunia Yomi itu untuk menjemput Izanagi. Dalam perjalanan panjang tersebut, akhirnya Izanagi berhasil keluar dan dia menutup dunia bawah rapat-rapat. Dan setelah dia berhasil keluar dari dunia Yomi atau dunia bawah itu tadi, Izanagi merasa dirinya itu kotor, merasa dirinya itu sudah terkontaminasi oleh dunia bawah tersebut. Akhirnya Izanagi memutuskan untuk mensucikan dirinya atau disebut ritual pensucian diri. Pada saat Izanagi mulai mensucikan dirinya, ia masih saja teringat istrinya tadi. Akhirnya dia menangis, dan pada saat dia menangis, dia meneteskan air mata di sebelah kirinya yang menciptakan Dewi Amaterasu. Dan pada saat dia meneteskan air mata di sebelah kanannya, ia melahirkan Dewa Sukoyomi. Dan pada saat dia meneteskan air di hidungnya, dia melahirkan Dewa Susano. Setelah itu, Izanagi dan juga Izanami tidak pernah bertemu kembali. Dan ya, begitulah proses terbentuknya dunia menurut metodologi Jepang. Dunia tercipta karena kisah cinta mereka berdua, yaitu Izanagi dan juga Izanami. Cerita ini saya mengambil referensi dari buku Frederick Headland Davis yang berjudul Mitos dan juga Legenda Jepang. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.